Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, we are Go Golden. Kami dari kelompok Go Golden kelas MN22M di sini akan mempresentasikan hasil tugas pengembangan bisnis kami dengan bisnis yang bernama Asae from Google. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Farah Sylvia Zahra, Shalma Daria Effendi, Nurul Marifah, Astika Hardianti, dan Aida Rahma. Nah, di Asae Google ini kami membuat bisnis modal kanvasnya yang terdiri dari 9 elemen. Yang pertama adalah Key Partners. Key Partners dari Asae ini adalah penjahit lokal, supplier bahan bekas, serta platform e-commerce dan media sosial. Kemudian key activities atau kegiatan yang dilakukan oleh bisnis Asae ini adalah membuat dan menjual produk fashion ramah lingkungan, unik dan eksklusif, kemudian mempromosikan produk dan membangun branding khususnya di media sosial, dan edukasi konsumen mengenai apa itu fashion berkelanjutan. Kemudian untuk key resource-nya ada modal, bahan bekas seperti baju thrift-nya, kemudian ada pegawai, alat untuk kegiatan produksinya, identitas brand, platform digital seperti media sosial dan e-commerce. Kemudian ada value proposition, yaitu di mana bisnis Asae ini memiliki konsep fashion yang ramah lingkungan. Bisnis ini juga menyediakan fashion yang unik dan eksklusif dan dapat dicari serta dibeli dengan mudah melalui platform online. Adapun customer relationship dari Asae ini, kami menjaga hubungan dengan pelanggan melalui media sosial, melalui email, melalui layanan pelanggan, serta event. Kemudian channel dari Asae ini adalah social media marketing, e-commerce marketing, dan word of mouth atau marketing dari mulut ke mulut, seperti itu. Selanjutnya ada elemen customer segment, di mana customer untuk Asae ini adalah generasi milenial dan generasi Z yang merupakan seorang penggemar fashion sekaligus pecinta lingkungan dan khususnya adalah pengguna media sosial. Untuk cost struktur atau biaya-biaya yang dibutuhkan untuk bisnis Asae ini ada biaya pembelian peralatan dan perlengkapan, bahan baku, produksi, promosi dan pemasaran, hingga biaya pegawai. Dan untuk revenue stream atau dari mana pendapatan bisnis ini didapatkan, yaitu melalui keuntungan penjualan produk. Selanjutnya, apa itu Asae from Google? Asae ini merupakan sebuah bisnis inovatif yang bergerak di bidang fashion berkelanjutan dengan fokus pada rework dan upcycling pakaian thrift menjadi produk yang baru, yang terlihat baru, unik, modis, namun tetap ramah lingkungan. Visi kami adalah menjadi bisnis fashion ternama di Indonesia yang mendukung fashion berkelanjutan dengan sentuhan kreativitas yang unik dan berkualitas. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat misi dari Asae ini, yaitu yang pertama menghadirkan produk yang mendukung fashion berkelanjutan dari hasil rework dan upcycling tadi. Kemudian memberikan sentuhan kreativitas pada produk-produk yang diproduksi oleh Asae guna memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada memanfaatkan e-commerce dan media sosial sebagai wadah untuk mempromosikan dan menjangkau konsumen secara lebih luas. Dan misi yang terakhir adalah aktif melakukan edukasi dan promosi terkait fashion berkelanjutan yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan melalui media sosial. Seperti itu. Selanjutnya ada aspek legalitas dari bisnis ini. Nama perusahaannya yaitu Go Golden, yang merupakan nama kelompok kami sendiri, dengan merek dagangnya yaitu Asae from Google, yang termasuk ke dalam jenis usaha UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatannya adalah menjual fashion rework dengan alamatnya seperti yang tertera pada layar.
dan pemiliknya adalah anggota kelompok kami sendiri yang dengan totalnya 5 orang dengan nomor telepon dan email yang tercantum pada layar seperti itu. Kemudian ada pula logo Asahi. Nah, di sini dapat terlihat logonya itu bertuliskan Asahi dengan huruf A keduanya itu menggunakan hanger yang menggambarkan fashion gitu, mengartikan produk fashion, menjual fashion seperti itu. Dengan bintang-bintang dan warna perpaduan emas dan pink yang mengartikan harapan kami akan bisnis ini bisa bersinar di masa yang datang gitu. Warna perpaduan pink dan emas ini juga cukup menarik perhatian untuk bisnis fashion. Seperti itu. Nah, di dalam aspek legalitas ini terdapat pula beberapa dokumen serta izin yang perlu dipenuhi untuk memastikan operasional bisnis berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk Asahi sendiri, dokumen dan izin yang diperlukan adalah seperti NIB atau nomor induk berusaha, kemudian ada juga SKU atau surat keterangan usaha, ada izin usaha mikro kecil atau IUMK yang dapat diperoleh melalui OSS secara online. Kemudian ada juga hak merek yang termasuk penting, ini perlu didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum dan HAM karena untuk melindungi nama dan identitas bisnis ini yaitu Asahi dari penggunaan oleh pihak lain serta NPWP badan usaha seperti itu. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini dipecah menjadi 3. Yang pertama jangka pendek, jangka menengah, dan terakhir adalah jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendek Asahi ini pertama adalah mendapatkan pendanaan sebagai modal dan investasi awal untuk memulai bisnis ini seperti itu. Yang kedua, tujuan jangka pendeknya adalah mengaktifkan akun e-commerce dan akun media sosialnya supaya bisa memulai usahanya. Dan tujuan jangka pendek yang terakhir adalah membangun brand awareness serta memperkenalkan produk ke halayak yang lebih luas. Kemudian tujuan jangka menengahnya yaitu memperluas jangkauan dan skala pasar serta memperkuat brand awareness yang sudah dibangun. Untuk jangka panjangnya, kami bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang tentunya mendukung fashion berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kemudian juga membuka peluang lapangan pekerjaan dan menjadi bisnis fashion berkelanjutan yang ternama di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ada analisis pasar. Dalam berbisnis tentunya kita harus mengenali pasar kita seperti itu kan ya. Yang pertama dilakukan adalah menentukan segmen pasarnya, yaitu mahasiswa laki-laki dan perempuan yang berusia di rentang 18 sampai 24 tahun yang merupakan penggemar fashion dan cinta lingkungan. Kemudian pekerja laki-laki dan perempuan di usia 24 sampai 35 tahun dengan kriteria yang sama yaitu penggemar fashion dan cinta serta peduli terhadap lingkungan. Dan tentunya yang aktif di media sosial keduanya kan ya. Setelah menentukan segmen pasarnya, maka dapat ditentukan siapa target pasar dari bisnis yang kita lakukan. Berdasarkan segmentasi pasar Asahi tadi, maka target yang dipilih adalah kelompok pekerja dengan rentang usianya 24-35 tahun yang berpenghasilan 3-5 juta per bulan, yang merupakan kelompok penggemar fashion dengan kepedulian tinggi terhadap lingkungan, juga menargetkan kelompok pengguna aktif media sosial. Sebagai positioning, Asahi memiliki moto yaitu good for you. Sebagai positioning, Asahi ini memiliki tagline yaitu good for you, better for the earth, yang artinya bagus untuk kamu,
dan lebih baik juga untuk bumi, seperti itu. Di sini Asahi berfokus pada pakaian rework dan upcycling yang ramah lingkungan tetapi tetap modis dan eksklusif serta timeless. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk analisa SWOT ada strength atau kekuatan. Yang pertama, mengusung konsep fashion berkelanjutan yang relevan dengan tren global. Yang kedua, produk unik dan eksklusif melalui rework dan upstyling, memberikan nilai tambah pada pakaian thrift. Yang ketiga, menggunakan platform digital seperti e-commerce dan akun media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, filosofi bisnis yang unik yaitu good for you, better for the earth, yang menarik bagi konsumen peduli lingkungan. Untuk weakness atau kelemahannya, yang pertama, kapasitas produk yang terbatas karena hanya 10 produk per bulan. Perlu waktu dan sumber daya untuk mengedukasi pasar tentang pentingnya fashion berkelanjutan. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan baku thrift yang berkualitas. Yang keempat, pemilihan harga berbasis nilai mungkin menjadi tantangan dalam menarik pelanggan baru. Opportunities atau peluang. Yang pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan fashion berkelanjutan. Yang kedua, potensi berkolaborasi dengan influencer dan komunitas yang mendukung gerakan fashion ramah lingkungan. Yang ketiga, pertumbuhan platform digital yang memudahkan pemasaran dan penjualan produk. Yang keempat, adanya peluang untuk memperluas produk ke aksesoris atau kategori fashion lainnya. Lalu untuk threats atau ancamannya, yang pertama itu persaingan dengan brand yang sudah dikenal di sektor fashion berkelanjutan. Lalu yang kedua, perubahan preferensi konsumen yang cepat dalam dunia fashion. Yang ketiga, potensi ketidakstabilan pasokan bahan baku thrift. Lalu yang terakhir, tantangan dalam menjaga kualitas dan eksklusivitas produk. Baik, selanjutnya untuk rencana penjualan dan pangsa pasar. Yang pertama itu ada rencana penjualan. Untuk jangka 1 tahun kita bakal fokus untuk pengenalan brand dan edukasi di berbagai platform online dengan target penjualan 10 produk per bulan. Untuk jangka 2 tahun ke depan dan seterusnya, kita bakal menargetkan penjualan dengan minimal 10 produk per bulan. Lalu untuk pangsa pasar atau pesaingnya, ada beberapa kompetitor untuk produk sejenis seperti thrift store, sama juga thrift tapi tanpa rework. Dan ada juga brand besar fashion berkelanjutan seperti Sejauh Mata Memandang. Baik, selanjutnya di sini ada strategi Asahi untuk menghadapi pesaing, di mana Asahi fokus pada 4 aspek utama. Yang pertama ada diferensi produk, yaitu Asahi menonjolkan kreativitas melalui proses rework dan upselling yang menghasilkan produk unik dan eksklusif, di mana tidak hanya membuat pakaian baru, tetapi juga mendaur ulang bahan-bahan bekas menjadi produk fashion yang unik dan eksklusif. Dan setiap produk yang dihasilkan memiliki ciri khas dan nilai seni tersendiri, sehingga membuat pelanggan merasa istimewa. Kemudian yang kedua ada pemasaran digital dengan menggunakan media sosial untuk membangun brand awareness dan mengedukasi konsumen tentang fashion berkelanjutan, di mana Asahi memanfaatkan platform media sosial untuk memperkenalkan mereknya kepada halayak yang lebih luas. Dengan melakukan edukasi, selain mempromosikan produk, Asahi juga aktif memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya fashion berkelanjutan. Yang ketiga ada penentuan harga berbasis nilai, di mana menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas produk dan nilai lingkungan yang dibawa oleh setiap produk Asahi. Yang dimana harga produk Asahi mencerminkan kualitas bahan, proses produksi yang kompleks, dan nilai tambah dari aspek keberlanjutan. Dimana membeli produk Asahi bukan hanya sekadar membeli pakaian, tetapi juga berinvestasi pada masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir ada kolaborasi, di mana membuka peluang kerjasama dengan komunitas dan influencer yang mendukung fashion ramah lingkungan untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan melakukan kolaborasi ini,
Asahi bekerja sama dengan komunitas dan influencer ini memiliki visi yang sama, yaitu mendukung fashion ramah lingkungan. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Asahi fokus pada produk fashion yang berkelanjutan. Mereka menggunakan teknik rework dan upselling untuk menciptakan produk yang unik dan eksklusif dari bahan-bahan bekas. Pendekatan ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberi nilai tambah pada produk mereka. Kemudian ada tempat. Asahi mengoptimalkan platform digital dan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produk mereka. Mereka juga menggunakan sistem pembayaran digital untuk memudahkan transaksi. Selanjutnya ada harga, di mana harga produk Asahi berkisar antara 300.000 hingga 600.000. Harga ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan pembuatan setiap produk. Meskipun tergolong tinggi, harga tersebut dianggap sebanding dengan kualitas dan nilai unik yang ditawarkan. Terkadang Asahi juga memberikan diskon atau promo pada kondisi tertentu. Yang terakhir ada promosi, di mana Asahi melakukan berbagai kegiatan promosi melalui media sosial, platform e-commerce, dan optimasi SEO, di mana selain untuk memperkenalkan produk, promosi ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya fashion berkelanjutan. Di mana kesimpulan dari strategi pemasaran Asahi ini berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama ada produk yang unik dan berkelanjutan, harga yang sesuai dengan nilai, serta pemasaran digital yang kuat. Dengan pendekatan ini, Asahi berhasil membangun citra merek yang kuat dan menarik minat konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya di sini ada proses produksi, di mana yang pertama ada pengumpulan bahan baku seperti busana thrift, kain, benang, dan sebagainya. Selanjutnya ada proses seleksi bahan, di mana bahan baku yang sudah terkumpul kemudian diseleksi untuk memilih bahan yang masih layak pakai dan berkualitas baik. Kemudian ada proses pembersihan seperti dicuci atau disetrika. Kemudian selanjutnya ada pembuatan desain, di mana sebelum proses rework, desain produk baru akan ditentukan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada tahap rework, di mana tahap ini merupakan inti dari produksi Asahi. Bahan baku yang sudah lolos seleksi kemudian diubah menjadi produk fashion dengan desain yang unik. Selanjutnya di sini setelah proses selesai, kita akan melakukan pengontrolan kualitas, di mana setelah dibersihkan, kualitas bahan baku kembali diperiksa untuk memastikan layak digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada pemasaran, di mana produk jadi kemudian dipasarkan melalui platform digital seperti e-commerce. Lanjut, konsumen, di mana konsumen dapat melakukan pemesanan melalui platform yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya kita menyiapkan pesanan, di mana pesanan konsumen kemudian disiapkan termasuk pengemasan produk. Yang terakhir ada pesanan diantar kepada konsumen. Lalu yang terakhir, mengirim produk yang sudah siap kemudian dikirim kepada konsumen. Kemudian yang terakhir ada produk dan kapasitas produksi, di mana produk Asahi dibuat dari bahan baku fashion thrift yang didapat dari pembelian di pasar thrift. Sebelum rework, Asahi akan mencari dan menyeleksi fashion yang masih layak pakai dan berkualitas dengan harga yang masih terjangkau. Kapasitas produksi Asahi setiap bulannya adalah 10 produk dengan faktor produksi yaitu mesin berjumlah 1, sumber daya manusia 5, dan faktor-faktor lain yang diperlukan dibahas pada aspek keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Astika Hardianti. Di sini saya akan menjelaskan aspek keuangan dari usaha Asahi Go Golden ini, di mana di sini ada sumber pendanaan sebesar Rp16.250.000. Kemudian di sini ada analisa biaya tetap sebesar Rp3.600.000. Kemudian ada analisa biaya tidak tetap sebesar Rp200.000 dan ada total modal investasi sebesar Rp6.210.000. Kemudian ada modal kerja sebesar Rp1.080.000.
Kemudian di sini ada proyeksi aliran kas yang saya hitung kurang lebih selama 5 tahun. Kemudian di sini ada analisa kelayakan usaha. Karena diketahui NPV ASAE bernilai positif, yang artinya investasi pada usaha ini menguntungkan atau hasilnya melebihi tingkat bunga yang dipakai. Maka IRR ASAE juga menunjukkan hasil presentasi yang nilainya di atas persentase suku bunga yang digunakan. Artinya usaha ASAE ini baik untuk dijalankan. Kemudian break even point-nya berdasarkan perhitungan yang telah ASAE lakukan, BEP dari usaha ASAE ini adalah sebesar 1,23%. Kemudian untuk laporan keuangannya sendiri di sini ada neracanya. Dari neraca dapat kita baca total ekuitas untuk awalnya itu sebesar Rp11.250.000. Kemudian ada laporan laba dan rugi, di mana laba bersih setelah pajaknya sebesar 400.000 per bulan. Jadi 400.000 per bulan ini yang kita dapatkan yaitu keuntungannya. Baik, untuk struktur organisasi itu ada CEO, ada creative director, ada production, terus ada marketing dan ada finance. Dimana untuk CEO sendiri itu dijabat oleh Parasutpia Jahra, dan untuk creative director itu ada Salma Dahlia Effendi, dan untuk production itu saya sendiri Nurul Marifah. Dan untuk marketing itu dihandle oleh Haida Rahma, dan untuk yang terakhir itu finance dijabat oleh Astika Hardianti. Baik, selanjutnya ada tugas sumber daya manusia, di mana untuk tadi sudah dijelaskan untuk struktur organisasi, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas dari organisasi tersebut, dari struktur organisasi tersebut. Yang pertama itu ada CEO. CEO itu bertugas untuk CEO bertugas memimpin jalan usaha dan memegang kendali penuh atas seluruh kegiatan di dalam bisnis. Jadi untuk CEO sendiri itu dia yang memimpin jalan usaha dan memegang kendali dari suatu bisnis. Dan yang kedua ada creative director, di mana dia bertugas merumuskan desain dari produk yang akan dibuat. Jadi creative director itu bertanggung jawab atau bertugas dari sebelum terciptanya suatu produk yang akan dibuat, maka dia harus merumuskan dulu suatu desain yang akan masuk terhadap yang akan kita buat dari produk yang akan kita buat. Lalu yang ketiga itu ada production, yang bertugas atau bertanggung jawab atas kegiatan produksi yang dilakukan. Jadi untuk production ini dia mengawasi setiap kegiatan produksi yang dilakukan, itu adalah tugasnya. Dan yang keempat itu ada marketing, yang bertugas atau bertanggung jawab atas pemasaran produk. Jadi untuk produk yang dipasarkan itu merupakan tugas dari seorang marketing. Dan yang terakhir itu ada finance, di mana dia bertugas atau bertanggung jawab atas sistem keuangan di dalam bisnis. Untuk suatu bisnis tersendiri itu ada pengeluaran dan pemasukan, di mana itu merupakan tanggung jawab atau tugas dari finance sendiri. Baik, selanjutnya ada aspek lingkungan, di mana untuk dukungan lingkungan fisik itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terhadap area studi kelayakan bisnis yang harus mempertimbangkan komponen-komponen lingkungan yang berdampak signifikan terhadap usaha dan memiliki nilai ekonomi serta ekologis. Berikut adalah contoh komponen lingkungan yang dapat dijadikan referensi. Yang pertama itu ada lingkungan fisik yang meliputi fisiografi, hidrologi, hidrooseanografi, kualitas udara, dan kebisingan. Lalu yang kedua itu ada lingkungan biografi yang meliputi tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga itu ada lingkungan sosial yang meliputi jumlah penduduk, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.
Lalu yang kedua itu ada dukungan lingkungan hidup, di mana analisis dampak lingkungan hidup atau kita singkat AMDAL adalah suatu kajian mengenai aspek lingkungan yang berfokus pada dampak-dampak yang dihasilkan, baik dalam bisnis maupun di luar bisnis. Dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan juga mengatur tentang AMDAL, di mana pasal 3 PP No 27 tahun 1999 ini menyatakan bahwa usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan memerlukan AMDAL. Lalu untuk AMDAL dari ASAE by GoGo ini, pertama ada deskripsi tentang rencana proyek, di mana ASAE by GoGo ini rencananya akan beroperasi di jam senggang pada pengelolaan yang diagendakan 15 jam per minggu untuk memproduksi produk yang akan kami siapkan untuk dipasarkan dengan target penjualan 10 produk per bulan. Maka dalam satu minggu kami akan memproduksi sebanyak 2-3 produk, di mana dalam proses ini kami melakukan produksi di rumahan yang berjalan sekitar pukul 17 atau 5 sore sampai 20 atau jam 8 malam. Karena hal ini ASAE by GoGo akan meminta izin kepada perwakilan warga setempat untuk kegiatan kami ini. Lalu yang kedua itu ada identifikasi dan prediksi dampak lingkungan. Yang pertama ada dampak pada kualitas udara, dan hal ini diakibatkan dari proses daur ulang yang dapat menghasilkan partikel halus dan emisi gas dari cat yang mengandung bahan kimia. Lalu yang kedua itu ada dampak limbah daur ulang yang dapat menghasilkan limbah yang tidak dapat didaur ulang lagi. Dan yang ketiga itu ada tentang rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, di mana ada yang pertama itu ada pengelolaan limbah daur ulang dan limbah cat yang mengandung bahan kimia. Itu perlu perhatian khusus saat proses pengangkutan sampah. Dan untuk limbah daur ulang dioptimalkan tidak menghasilkan limbah yang banyak, dan untuk limbah cat dapat dikurangi penggunaan cat pada produk kami sehingga tidak menghasilkan emisi gas yang berlebihan. Lalu untuk kedua itu ada mitigasi dampak sosial dengan melakukan komunikasi ke warga sekitar tentang kegiatan produksi yang dilakukan di jam istirahat untuk meminimalisir gangguan karena kebisingan dari kegiatan ini. Lalu yang keempat itu ada rencana pemantauan lingkungan atau kita singkat dengan RPL, di mana yang pertama itu ada pemantauan kualitas udara dengan memastikan tingkat penggunaan cat berbahan kimia yang tidak berlebihan. Lalu yang kedua itu ada pemantauan sampah dari proses produksi yang tidak menumpuk dan juga diangkut berkala oleh petugas pengangkutan sampah. Lalu yang terakhir itu ada pemantauan dampak sosial dengan mengumpulkan feedback dari masyarakat sekitar untuk mengukur tingkat gangguan dari kebisingan yang ditimbulkan. Kesimpulannya dari dukungan lingkungan ini, aspek dukungan lingkungan ini, ASAE perlu mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan sosial lingkungan, sehingga diperlukan AMDAL yang mencakup hal-hal yang telah disebutkan tadi. Dengan melakukan AMDAL tadi, maka ASAE diharapkan dapat beroperasi dengan memperhatikan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar, sehingga dapat sesuai dengan konsep bisnis ini yang ramah lingkungan, seperti itu. Inovatif dalam menghadirkan solusi terhadap dampak negatif industri fashion, ASAE by GoGo berkomitmen untuk mengembangkan fashion berkelanjutan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bernilai tinggi dan diminati pasar. Dan dengan pendekatan kreatif, strategi pemasaran digital yang modern, dan dedikasi untuk menghasilkan produk berkualitas, ASAE siap menjadi pelopor dalam industri fashion yang berkelanjutan di Indonesia. Dan kami percaya bahwa melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk investor yang mendukung visi kami, ASAE dapat membawa perubahan positif bagi lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
yang berkelanjutan. Bersama, mari kita wujudkan masa depan fashion yang lebih hijau, stylish, dan penuh makna. Ini adalah contoh produk yang kami produksi, yaitu dimana sebuah baju ini kami pilih dari bahan yang nyaman dikenakan, serta untuk jahitannya kami pilih yang rapi, kemudian desainnya ini kami buat sendiri agar lebih menarik sehingga diminati oleh para konsumen. Untuk presentasi ini saya tutup dengan harapan agar bahan ini dapat berguna bagi Anda semua. Mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baik, sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan dan jelaskan. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.